Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu bab yang ketiga di sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur. Di materi ini dulu pernah dibahas ketika pertemuan pertama kali. Jadi dulu kalian pernah mengerjakan perkembangan sistem periodik unsur. Di sistem periodik unsur itu di tujuannya disusun sistem periodik unsur, tujuannya adalah untuk memudahkan kita mempelajari sifat-sifat unsur yang jumlahnya untuk saat ini sekitar 116 unsur yang sudah ditemukan. Sifat-sifat unsur itu supaya mudah dipelajari sehingga dikelompok-kelompokkan berdasarkan sifat kemiripan sifat. Perkembangan sistem periodik unsur itu dimulai dari ini. Pertama kali ini logam dan non logam. Di unsur itu disusun berdasarkan ini. Yang pertama logam dan non logam. Di sifat dari logam. Di sifat dari logam itu kan kalau digosok maka akan mengkilap, bersifat konduktor. Kemudian yang lain kalau ditempa maka akan bisa ditempa, bisa dibentuk. Ditempa itu kalau dipukul-pukul itu tidak hancur, itu bisa ditempa. Mengkilap kalau digosok. Kemudian kalau unsur non logam, maka sifatnya kebalikannya, tidak dapat ditempa. Kemudian ada yang bersifat padat, gas dan cair. Bersifat isolator. Ini logam dan non logam. Kemudian yang kedua, tabel periodik yang disusun oleh Lavoisier. Lavoisier itu mengelompokkan misalnya ini, ada gas, non logam, logam dan tanah. Dibagi dalam kelompok yang ada jumlahnya ada 4 ini. Ini contoh unsurnya. Itu tabel periodik Lavoisier. Kemudian yang ketiga, sistem periodik dari triade Dobrener. Disebut triade berarti setiap kelompok terdiri dari 3 unsur. Massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Massa atom relatif unsur Na merupakan rata-rata dari massa atom relatif Li dan K. Massa atom relatif Sr maka rata-rata dari massa atom relatif Ca dan Ba dan seterusnya. Kelompok-kelompoknya berarti triade 1, triade 2, triade 3, triade 4 dan triade 5. Ini Dobrener menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, oktav Newland. Oktav berarti 8. Di unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Hukumnya ini, jika unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Berarti sifat H akan mirip dengan sifat F. Kan ke-8. T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke-8. Maka sifat Li akan mirip dengan sifat Na. Sifat Li
akan mirip dengan sifat K karena sifat LI mirip dengan NA, NA mirip dengan K, maka LI juga mirip dengan K. Ya, sifat B akan mirip dengan MG. Ini ya. Ini sistem periodik dari oktav Nolan. Nah, kelemahan sistem oktav Nolan adalah masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur. Ya. Nih contohnya. Di satu kotak diisi dari lebih dari satu unsur. Ini kelemahan dari oktav Nolan. Kemudian ke berikutnya, ini sistem periodik dari Mendeleev. Ya, dasarnya nih, kenaikan massa atom sama ya. Jadi keunggulannya menyediakan tempat kosong di unsur yang diramalkan ditemukan kemudian hari dan diberi nama Eka boron dan seterusnya. Ya, jadi ada tempat-tempat yang kosong. Dan tempat-tempat kosong itu sudah tahu sifat-sifatnya. Jadi nanti unsur yang ditemukan sifat-sifat sudah diketahui. Nah, itu ini keunggulan dari Mendeleev. Kemudian sistem periodik Mendeleev menyajikan data massa atom berunsur yang lebih akurat, seperti barium dan uranium. Kelemahannya adanya beberapa urutan unsur yang terbalik. Urutan unsur yang terbalik. Contohnya ini. Ya, 128 di sini 127 di TE dengan I. Seharusnya I dulu baru TE. Nah, ini terbalik. Ini kenaikan massa atom. Nah, ini kan seharusnya I dulu baru TE. Ini kelemahannya dari Mendeleev. Kemudian ke berikutnya. Nah, sistem periodik dari Lothar Meyer. Ini hampir sama dengan Mendeleev. Ini sama, dia ada golongan ya, sama. Di dasarnya kenaikan massa atom unsur yang menempati posisi sama dalam sistem dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang mirip. Ya, sifat kimia yang mirip. Ya. Jadi Li dengan Na mirip, dengan K mirip, dengan Rb mirip, dengan Cs mirip. Ya, ini keunggulan dari Lothar Meyer. Kemudian ke berikutnya, nah, ini yang akan kita pelajari lebih mendalam. Sistem periodik modern, ya. Yang menemukan ini Henry B.J. Moseley. Ya. Dasarnya bukan kenaikan massa atom, tapi dasarnya kenaikan nomor atom. Ya, kenaikan nomor atom. Yang Z, gitu. Nomor atom yang Z. Nah, dalam sistem periodik modern itu sistem periodik disusun berdasarkan ini, ya, kenaikan nomor atom, kemudian dibagi menjadi dua. Ada golongan, ada periode. Nah, golongan ini lajur tegak ini namanya golongan, golongan. Ya. Golongan. Nah, golongan itu ada dua, ya, ada dua. Ada golongan utama. Nah, ini golongan utama. Nih, golongan 1, golongan 2, golongan 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini namanya golongan utama. Ya, golongan utama. Dan ini golongan utama. Dan yang kedua adalah golongan transisi. Ya, ini yang tengah ini transisi. Disebut transisi karena berada di antara golongan 2 dan golongan 13. Ya, golongan 2 dan golongan 13. Nah, transisi itu ada dua. Ya, yang pertama transisi, yang kedua transisi dalam. Nah, ini namanya transisi dalam. Nah, ini transisi, yang ini transisi dalam. Ya, jadi golongan itu ada dua, golongan utama dan golongan transisi. Nah, transisi ada dua, transisi sama transisi dalam. Kemudian yang kedua adalah periode. Periode adalah lajur mendatar. Nah, lajur mendatar. Ini periode 1, ini periode 2, ini periode 3 sampai periode 7. Nah, periode 7. Ini periode. Nah, ya. Itu periode. Golongan. Nah, golongan saat itu. Nah, ya.
Kemudian golongan. Nah, golongan utama. Golongan utama berarti golongan 1, 2, 13 sampai 18. Atau disebut 2, golongan 1 adalah golongan 1A. Golongan 2 adalah golongan 2A. Golongan 13 itu golongan 3A sampai golongan 8A. Ya, golongan 1A berarti elektron valensinya adalah Ns1. Berarti blok S. Golongan 2 adalah Ns2. Elektron valensinya berarti blok S. Golongan 3A atau golongan 13 berarti elektron valensinya Ns2, Np1 blok P dan seterusnya. Nah, ini harus dihafal. Ya, ini harus dihafal yang elektron valensi ini. Ini golongan A. Nah, golongan transisi. Nih, dari 3B sampai 2B atau golongan 3. Itu disebut golongan transisi dengan blok D. Golongan utama berarti blok S dan blok P. Nah, golongan transisi adalah blok D. Ini blok D. Elektron valensinya ini Ns2, N-1, D1 berarti golongan 3. Punya ini 2 ditambah 1 berarti golongan 3. 2 tambah 2 golongan 4 ya. 2 tambah 3 golongan 5 dan seterusnya. Kemudian golongan transisi dalam berarti blok F. Nah, blok F. Blok F tidak ada lantanida sama aktinida seperti yang tadi itu. Jadi yang ya ini disebut dengan lantanida, yang ini disebut dengan aktinida. Itu ya, di golongan dari blok F ya, lantanida sama aktinida. Nih, di letak-letaknya nanti kita pelajari cara menentukan golongan ya berdasarkan konfigurasi elektron valensinya. Menentukan golongan dalam sistem periodik modern. Periode tadi itu ada 7. Jumlah unsurnya ada periode 1 berarti ada 2 unsur. Periode 2 ada 8 unsur, periode 3 ada 8 unsur, periode 4 ada 18 unsur, periode 5 ada 18 unsur, periode 6 ada 32 unsur, periode 7 ada 32 unsur. Ini periode modern. Nah, nanti akan kita pelajari ini ya, konfigurasi elektron untuk pelajaran berikutnya. Ya, coba dipelajari tadi itu sistem periodik ya, perkembangan sistem periodik dari awal sampai sistem periodik modern. Ya, coba dipelajari untuk memudahkan kita memahami sifat-sifat nanti sistem periodik ya babak berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.